I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Aprilia Darmawan dari kelas 12 OTKP 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan perkawinan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, jadi teman-teman, ketentuan perkawinan bagi seluruh warga negara atau penduduk Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi maka dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua itu ada laporan perkawinan. Jadi, laporan perkawinan dibuat terangkap 3 dengan lampiran salinan sah surat nikah atau akte pernikahan untuk tata naskah masing-masing instansi. Dan yang kedua, itu ada pas foto istri atau suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Nah, jadi teman-teman, bagi PNS yang tidak melaporkan atau memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, maka akan dijatuhi satu hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada larangan PNS tentang perkawinan. Apa sih larangannya? Dan yang pertama itu, jika PNS melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Dan yang kedua, beristri lebih dari 1 orang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu. Jadi, jika PNS ingin berpoligami, itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabatnya. Jadi tidak boleh seenaknya mereka gitu. Dan yang ketiga, menjadi istri kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Jadi PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Beliau hanya diperbolehkan menjadi istri sah atau istri pertama. Dan yang keempat, melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan pernikahan atau yang sudah sah atau yang belum sah. Nah, jadi mereka ini tidak boleh menjalankan hubungan apalagi mereka hidup satu rumah padahal mereka belum sah atau belum melakukan pernikahan. Dan begitu juga tiba-tiba mereka ketahuan, dan mereka ketahuan ini diberitahu secara tertulis dan mereka masih aja melanggar, dan PNS tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya adalah PNS wanita yang menjadi istri kedua atau ketiga atau bahkan keempat akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980. Nah, yang kedua, PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah jika beliau melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya. Jadi mereka benar-benar tidak boleh karena mereka adalah pegawai negeri sipil. Jadi mereka mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu. Nah, jadi teman-teman, pernikahan itu bagi pasangan itu sangat penting apalagi jika salah satu atau keduanya adalah PNS. Nah, di dalam pernikahan itu juga keduanya itu akan mendapatkan kartu suami dan kartu istri atau disebut juga dengan karsu dan karis. Apa itu karsu dan karis? Nah, karsu atau kartu suami adalah untuk diperuntukkan suami yang mempunyai istri sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, karis adalah kartu istri
diperuntukkan untuk istri dari seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, keduanya mempunyai keterangan kalau suami, kartu suami yaitu hanya berlaku selama pegawai negeri sipilnya masih menjadi PNS. Dan sebaliknya, kartu istri itu mempunyai keterangan hanya berlaku sebagai beliau menjabat sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, jadi teman-teman, pesannya, jika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.